Ya, jadi kemarin saya trading, teman-teman. Ini pertama loss, yang kedua saya profit ya. Jadi ketika 3CNL ini sudah profit, saya langsung cut loss yang ini. Kalau dihitung kan kita masih cuan ya, teman-teman ya. Ini kita hanya minus 0,006 dan ini kita plus 0,021. Tapi tidak lepas dari itu, setelah sebenarnya saya ngambil 3 meme coin, satunya lagi belum dapat, dan ketika dapat dia running dan profit juga. Jadi saya hanya memilih 3 meme coin, di antara ketiga meme coin itu 2 profit dan 1 cut loss. Kalau hitung-hitungannya modalnya atau apa yang kita masukin bertambah. Nah, pertanyaannya gimana caranya kan? Nah, jadi langsung saja kita masuk bagaimana saya cara memilih meme coin demikian. Oh ya, tadi yang kita gunakan ini adalah Trojan ya teman-teman, linknya sudah ada di deskripsi. Beberapa bot juga sudah saya coba, tapi balik-balik lagi ke Trojan. Tapi bebas teman-teman mau pakai yang mana saja, tekniknya bisa digunakan di bot apapun ya. Tapi kalau saya lebih ya dominan pakainya Trojan. Nah, linknya sudah ada di deskripsi, dan semua video yang kita ngomongin di sini semuanya saya juga udah taruh di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal fokus saja, nggak perlu catat ini apa ya, nggak perlu catat. Jadi teman-teman tinggal klik sudah. Oke? Nah, jadi teman-teman di sini ya pertama kita menggunakan deck screener untuk nge-screeningnya. Belakangan memang saya lebih sering pakai deck screener. Sebelum masuk ke lebih dalam, teknik ini juga merupakan teknik campuran antara teman-teman. Jadi saya nggak bisa ngeklaim bahwa ini teknik murni dari saya. Jadi sekian banyak teknik-teknik yang kita sharing di grup ya. Grupnya juga udah ada di deskripsi. Tapi saya ingatkan sekali lagi teman-teman, karena grupnya sudah lumayan, menurut saya udah ada 2000-an orang. Sudah mulai muncul banyaknya penipuan ataupun scam-scam. Jadi harap hati-hati. Di grup itu free, nggak berbayar, nggak ada yang minta-minta. Ataupun ada yang mengatasnamakan siapapun yang berbentuk penipuan. Kalau ada yang nge-DM kayak gitu, cuekin saja. Ataupun minta, "Bang, minta dong saya kekurangan sol untuk transaksi. Kasih dong 0,01. Itu orang DM ke semua member grup. Udah saya tangkap. Jadi kalau udah ketemu yang kayak gitu di grup, biarkan aja. Cuekin aja ya. Di grup kita fokusnya saling support, menemukan teknik yang cocok ya, agar harapannya bisa konsisten profit ya. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi saya sekalian kasih tahu juga, karena banyak member grup yang nge-DM saya udah muncul banyak kayak ginian ya. Maklum lah, grup free, terus kita nggak ada ini, kontrolnya juga susah ya kan teman-teman ya. Kita nggak bisa, orang-orang kayak gitu nggak bisa kita tahan. Kok jadi curhat ya? Pertama ya teman-teman ya, saya menggunakan trending 5 menit. Filternya ini teman-teman bisa lihat, sebenarnya ini filter yang liquidity dan market cap-nya under ya, liquidity-nya ini di sini. Kalau untuk jaringannya itu adalah Solana. Teman-teman kalau klik di sini jaringannya Solana. Di handphone bisa, di komputer juga bisa. Ya, cuman tampilan di handphone seingat saya agak berbeda. Filterannya tuh ada di bawah ya, kalau nggak salah. Oke. Dexisnya saya pilih Raydium sama PumpSwap. Nah, kalau teman-teman tanya, "Yung kok pilihnya ini dua?" Kita lihat bersama ya. Ini saya riset dulu ya. Saya riset dulu. Jadi teman-teman lihat, ini settingan awalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka dexscreener.com, ini keluarnya kayak gini. Tapi kalau yang sudah link yang ada di deskripsi, itu udah filter sesuai dengan apa yang saya filter di video ini. Ya, ingat teman-teman, teknik ini bukan berarti 100% profit, karena teman-teman lihat sendiri saya ada cut loss ya. Karena di sini money management saya pikirnya kalau sudah dua ya, sudah satu cuan 100%, satu lagi minus 20%, harusnya profit. Sekali saya jual dua-duanya beneran profit, termasuk fee juga masih masuk. Rupanya meme coin yang running ketiga itu cuan juga. Ada stop loss nggak, Hyung? Oh ya, saya lupa bilang. Ini nggak ada stop lossnya ya. Stop lossnya jadi saya setting di sini. Ini bagian dari auto sell-nya saya sudah matikan. Ini sudah merah. Jadi nggak ada stop loss. Misalnya saya masuk 0,02 sol, jika udah dia tenggelam rug pull, maka resikonya adalah 0,02 sol. Ya. Tapi kalau untuk profitnya biasanya di atas 100%. Nanti di video ini saya jelaskan step by stepnya, oke? Jadi ketika ini udah dibikin, teman-teman bisa dilihat ya, ini kan filteran awal. Kenapa saya menggunakannya PumpSwap dan Raydium? Kalau teman-teman filter 24 jam kenaikannya seperti ini ya, ini paling tinggi. Ya, ini yang paling tinggi ya, 18.000, 3.100, 2.900, 1.700. Teman-teman bisa lihat nomor 1, nomor 2 itu Raydium ya, dari DEX-nya Raydium ya. Itu kita jelasin tuh nanti aja lah. Ibaratnya pasarnya aja deh gitu deh ya. Jadi kalau kita ngomongin istilah-istilahnya takutnya teman-teman jadi agak bingung. Tapi jangan ngomong ke
ahli kripto bilang, oh itu Hyung bilang pasar, nanti kita diketawain ya. Lanjut. Jadi ini pasarnya Raydium. Yang kedua Raydium, ketiga PumSwap, 4 PumSwap, PumSwap sampai 10 besar di mana kenaikannya 400%. Itu ada di PumSwap ataupun Raydium. Yang berarti volumenya gedenya di situ. Ya, karena juga banyak cloningan meme coin ya, di member juga ada banyak yang cerita sering kebeli yang cloningan. Dia tuh di DEX lain tapi namanya sama persis, kontak addressnya biasa beda-beda tipis ya, bisa kena kayak gitu juga. Jadi itu alasan saya kenapa saya ngefilter menggunakan DEXIS yang Raydium sama PumSwap saja. Harapannya kita dapat yang dimana-mana gerakannya lebih strong ya, ngacangnya lebih kuat. Trendingnya 5 menit. Oke, trending 5 menit karena kita mainnya cukup cepat. Walaupun nggak semua orang suka yang cepat-cepat. Ya, kita lagi filter. Habis itu alt platformnya kita Solana, Safe. Alt DEXIS-nya tadi Raydium sama PumSwap. Safe. Liquidity saya biasanya minimal 1000. Minimal lu berani deh masukin $1000 dulu deh. Ya, jadi jangan yang meme coin ecek-ecek juga. Market cap-nya saya batasin maksimal 200.000. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa alasannya? Ya. Karena di grup ya kita sempat ngebahas itu tekniknya siapa saya lupa namanya, tapi ingat rasanya. Di mana dia menemukan metode, sempat saya sharing juga di video-video sebelumnya, bahwa ketika meme coin itu naik di atas market cap 200.000, itu ada kemungkinan ya meme coin itu udah mulai enak dan ada kemungkinan naik. Nah, jadi saya mengucapkan banyak kemungkinan karena di meme coin nggak ada yang pasti, teman-teman. Market cap jutaan aja masih bisa kumpul, setuju nggak? Oke, kita apply di sini. Nah, muncullah koin-koin seperti ini. Biasanya, teman-teman, saya langsung masuk ke case contoh ya. Saya di sini belum trading realnya karena tadi saya mau trading real tapi berhubung ini saya sudah dapat contoh realnya, saya langsung kasih tahu teman-teman. Ini yang gagal. Ini kemarin saya gagal, dia rug pull ya teman-teman. Syukurlah saya sudah keluar, ini saya gagal ya teman-teman ya. Jadi awal-awal pertama kali saya masuk itu dia udah tembus 200k teman-teman. Otomatis tembus 200k ya. Dia di meme coin yang saya masuk rata-rata itu meme baru ya teman-teman ya. Jadi yang udah agak lama ini kan masih 1 hour, 22 hour, 23 hour. Ini masih saya masuk. Tapi yang ini udah kayak gini, udah 1 year itu udah saya hindari ya. 8 month itu udah saya hindari. 3 months itu udah saya hindari. Tapi kenapa nggak difilter Yung? Nggak apa-apa, saya mau lihat secara keseluruhannya dulu ya, biar lebih banyak pilihan. Oke. Ini saya gagal ya. Sebenarnya sempat naik sampai 270-80k. Seingat saya belinya di kisaran sini teman-teman. Tembusnya breaknya di sini. Karena dia sempat minus, habis itu dia sempat plus. Di sini saya masih sempat lihat ya. Ya biasa jam screening saya. Nah ini jam screening saya. Ada yang cocok screeningnya di subuh ya, karena di mana itu pasar market Amerika buka, jadi lebih kencang ya. Ada yang cocok di sore karena itu pasar Eropa buka. Karena kalau saya lebih enak senggangnya di malam ya, sekitar pukul 9-10 malam ya. Jadi wajar, saya hafal waktunya ya. Jadi teman-teman juga bisa menentukan momen-momen yang tepat bagi teman-teman. Oke? Dulu waktu saya pakai metode aset das itu paling kenceng jam 6 sampai jam 7 pagi. Nah, itu jadi ada momen-momennya teman-teman ya. Bebas teman-teman mau pilih yang mana, cocokkan sendiri tekniknya, cocokkan sendiri juga waktunya. Ini saya ngambil, dia sempat naik tapi dia turun, tapi setelah turun saya cut loss. Kenapa? Karena 3CNL ini dia naik. Nah, ini dia ya, dari 200k dia naik sampai tembus 500k yang membuat saya profit. Oke. Begitu pula dengan NCM. NCM juga demikian. Ini saya dapatnya agak lebih telat karena saya bangun tidur baru dapat. Itu mungkin benar, sekitar jam 4 subuh sini. Nah, ini dia. Ya, 200k benar nggak jam 4 subuh? Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nggak ada dusta di antara kita. Ini ya, NCM-nya dapat di pukul 7 pagi teman-teman. 7 pagi dia baru dapat ya. 7 pagi dia baru dapat, mungkin jadi di sekitaran jam segini teman-teman. Ya, jam segini 7 pagi dia tembus 200k di sini. Ya, 200k dia tembus, habis itu dia bukan yang ini ya. Maaf ya. Ini udah yang kejadian yang sebelumnya. Maksudnya di sini ya. Jam 7 pagi di sini ya, dia tembus 200k, oke. Lanjut naik sampai 500k take profit. Gitu teman-teman. Jadi yang saya lakukan ketika teman-teman melihat ya, ini kita pakai ini chart yang harusnya sih saya menggunakan 30 detik sampai 1 menit ya teman-teman ya. Karena ini ada contoh realnya, nanti kita lihat juga ke yang benar-benar apakah ada pasarnya. Tapi berhubung karena saldo sol saya tak sengaja kena tarik semua, saya ngambil profitnya selama ini ya. Jadi mau deposit ulang lagi error tuh pintu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi biasa saya langsung transaksi kok, boleh cek di video-video sebelumnya. Jadi ketika dia turun,
dia naik 200k kan otomatis kambil nih teman-teman, otomatis kambil dia naik sampai 500k. Nah metode yang saya gunakan adalah pertama meyakinkan bahwa apabila memang meme coin itu sudah break 200k, dalam artian pertama dia naik nih teman-teman, naik, habis itu dia turun, biarin dia turun di bawah 200k ya, turun biarin dia di bawah 200k, kemudian teman-teman antri dia di harga 200k. Yung gimana yung caranya? Caranya kalau kita menggunakan Trojan di sini, misalnya contoh teman-teman sudah dapat token yang ini ya. Ini kan kopi yang di nomor 2 ini ya, teman-teman, contoh ya, ini kopi, teman-teman di sini. Teman-teman buy di sini ya. Kemudian teman-teman paste di sini. Paste ya, habis buy paste di sini, copy paste kan. Pilih limit. Ya, pilih limit. Ini saya coba lihat soal saya ada berapa? 0,02 ya, masih ada ya. Contoh ya. Kita coba lihat bisa nggak ya. Habis itu pilih price, trigger price-nya ganti ya 200 KMC. Oke, enter. Udah selesai, create order. Oke, dia sudah terpasang seperti itu ya. Ini karena saya nggak mau beli ya, saya hapus ya teman-teman ya, karena ini saya sudah cuan ya, saya hapus ya. Ini nanti dia ada masuk di sini, tinggal saya close dulu. Oke, setelah itu biarin teman-teman. Kalau dia dapat akan ada notif seperti ini. Ya, kita kan nggak pasang auto sell nih. Kita akan ada notif seperti ini. Teman-teman langsung pijit sell. Caranya juga sama. Ketika pijit sell, nanti kita tinggal sell limit aja. Saya contohkan pakai posisi yang lagi running. Misalnya contoh Mooncoin ini ya, contoh ya. Tapi ketika teman-teman dapat seperti ini, teman-teman pijit sell. Habis pijit sell, kemudian dia akan muncul kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Limit juga 100%, slippage saya 10% ya, karena kita main di meme coin yang sudah di atas 200k market cap. Jadi slippage-nya nggak perlu terlalu gede. Oke. Trigger price-nya teman-teman ganti jadi 500k MC. Yung kok 500k? Nah, ini pertanyaannya. Ini memang belum riset yang cukup dalam, tapi ini merupakan titik psikologis. Ya teman-teman ya, 500k, 1 juta. Jadi jangan heran. Nah, ini contoh ya, ini udah 500k, teman-teman enter. Ini teman-teman create order. Oke, dia akan langsung diantrikan 500k. Selesai. Jadi kita hanya punya antara TP 500k atau dia tertidur. Ya, kombinasikan dengan money management. Biasanya saya gunakan adalah ketika jalan 3 meme coin, apabila 2 atau 1 aja udah cuan, dan yang ketiga ini sudah running profit, biasanya saya tutup. Sudah cukup untuk hari itu. Ya, kemampuannya, ataupun bisa juga teman-teman nunggu aja yang mana running. Oke. Seperti itu. Terserah. Semua balik lagi ke strategi teman-teman masing-masing. Makanya perlu analisa tambahan. Lanjut. Kenapa 500k? Oke. Kalau teman-teman yang sering ngelihat meme coin ya teman-teman ya, kita bisa melihat bahwa rata-rata yang sudah naik tinggi kemudian jatuh lagi ya, anggapanlah di bawah 200k. Kita kenapa antrinya di 200k? Teman-teman lihat sendiri. Ketika dia udah naik di atas 200k, titiknya di mana? Yes, benar. 560k dia jatuh turun. Ya, terjadi pada di NCM. Bagaimana dengan 3CNL? Kita lihat bersama ya. 3CNL ketika dia udah naik ya 200-an k, turun kan dia kan. Kita antri di 200k. Oke, 200k MC. Oke, kebeli ke sini. Ya turun yung, rug pull yung. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kita biarin. Rupanya dia naik. Dia naik ya. Sesuai skenario ya, buktinya saya cuan ya. Ini nanti ya yung ngomong doang, tapi kan saya udah buktikan saya udah cuan ya di situ ya. 3CNL. Naik, dan naik paling tinggi berapa? Yes, 520k teman-teman. Di sini 513k. 2 kali kejadian ya, 500k. Oke, turun dan sekarang sudah tertidur di sekitaran berapa k ini? 118k. 2 kali guys. Bagaimana dengan yang rugi? Rugi ini saya udah tutup ya. Memang dia tertinggi hanya sampai 280k. Jadi kalau bilang probabilitas 3 meme coin saya ambil, 2 sampai 500k, 1 gagal. Itu berarti probabilitasnya 67%. Ini baru jalan 1 kali, nanti akan lebih panjang lagi, akan saya coba tes lagi. Makanya bagi teman-teman yang penasaran dengan perkembangan trading meme coin, teknik-tekniknya, teman-teman boleh subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang lagi mencari teknik yang cocok, udah banyak kita ngomongin di playlist ngomongin meme coin ini. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.